Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Willy Abdillah selaku dosen pembimbing, dan yang terhormat pada Bapak Ibu dosen penguji tesis. Saya Katarina Krisna Pramudita, mahasiswa MMUGM Kampus Jakarta Angkatan 47, konsentrasi Strategic Management, akan menyampaikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Strategi Mitratel di Industri Telekomunikasi Indonesia. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang dari penelitian ini adalah teknologi yang saat ini berkembang pesat, terlebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di berbagai macam sektor seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, layanan komunikasi, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, terdapat 210 juta pengguna internet dalam negeri pada periode 2021 hingga 2022. Industri telekomunikasi sendiri masih tetap konsisten mengalami pertumbuhan sebesar 6,81% yang disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat, yaitu adanya new normal pasca pandemi COVID-19. Mitratel merupakan anak perusahaan Telkom Indonesia yang berperan penting di bagian bisnis telekomunikasi untuk menumbuhkan akses komunikasi masyarakat di seluruh Indonesia. Mitratel memiliki kebijakan strategis pada tahun 2021 dengan melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO pada pertengahan November 2021. Pertumbuhan yang dialami oleh Mitratel sendiri dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan, dapat dilihat dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Mitratel mengalami peningkatan pertumbuhan sejak tahun 2018. Hal ini dibuktikan dari revenue perusahaan pada tahun 2021 yang meningkat dengan rasio pertumbuhan 11% dan EBITDA sebesar 23,9%. Mitratel memiliki kebijakan strategis untuk nilai tambah perusahaan dengan melakukan akuisisi tower dalam kurun waktu 2 tahun dan masih akan terus berlanjut. Adanya akuisisi tower ini menambah jumlah aset tower yang dimiliki oleh Mitratel, namun tidak sebanding dengan tenan yang dimiliki oleh Mitratel, sehingga tenansi rasionya masih rendah dibandingkan 3 kompetitornya yang mempengaruhi EBITDA margin Mitratel yang masih di bawah rata industri, yaitu senilai 75%, sedangkan rata industrinya adalah 82%. Dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut muncul pertanyaan penelitian, yaitu 1. Mengapa kinerja Mitratel masih di bawah rata industri tower sedangkan perusahaan telah melakukan IPO pada tahun yang sama? Yang kedua, apa strategi bisnis yang relevan untuk meningkatkan kinerja bisnis Mitratel untuk bersaing di industri tower di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja bisnis existing Mitratel, kemudian mengidentifikasi faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi berjalannya bisnis, dan yang ketiga adalah memberi saran terkait strategi untuk meningkatkan daya saing Mitratel. Dasar teoris yang melandasi penelitian ini adalah menurut Besanko, manajemen strategi merupakan seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional organisasi agar mampu mencapai suatu tujuan. Perencanaan strategi sendiri merupakan istilah yang umum dalam dunia bisnis. Menurut Barney, proses manajemen strategi adalah serangkaian analisis dan pilihan berurutan yang dapat meningkatkan peluang bahwa perusahaan akan memilih strategi yang memungkinkan untuk mendukung kinerja perusahaan. Dalam perencanaan strategi, perlu adanya analisis dalam perusahaan agar bisa mengetahui kebutuhan perusahaan di masa depan. Tidak hanya faktor internal, faktor eksternal perlu dianalisis karena hal itu akan menjadi salah satu faktor untuk mempengaruhi perkembangan bisnis perusahaan. Berikut adalah gambaran untuk strategi manajemen untuk mengetahui kinerja bisnis Mitratel, di mana kinerja Mitratel dianalisis untuk mengetahui faktor eksternal dan internal yang kemudian diformulasikan untuk menemukan strategi alternatif menggunakan analisis SWOT. Strategi group mapping sendiri merupakan analisis antara struktur industri dan analisis perusahaan yang menjadi anggota suatu industri. Perusahaan dalam kelompok strategi yang sama merupakan pesaing yang ketat, sedangkan pada kelompok strategi yang berjauhan bisa dikatakan tidak bersaing antar perusahaan. Itu menurut Porter.
Dan kemudian analisis Pestel menurut Thomson merupakan analisis untuk mengidentifikasi dan memahami kekuatan makro yang mempengaruhi organisasi seperti ekonomi, perubahan teknologi, tren sosial yang bermunculan, serta sikap terhadap perubahan iklim. Analisis Pestel ini dibagi menjadi 6 faktor, yaitu faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Porter 5 Forces Analysis menurut Thomson merupakan salah satu konsep untuk menentukan keunggulan bersaing dan keunggulan kompetitif perusahaan, dan perusahaan dapat memahami kekuatan posisi persaingan saat ini dan kekuatan posisi persaingan pada industri yang sedang direncanakan. Untuk analisis Fryer sendiri, menurut Barney, ini merupakan alat untuk mengukur kinerja internal perusahaan yang terdiri dari sumber daya, kemampuan perusahaan, asumsi heterogenitas sumber daya, mobilitas sumber daya perusahaan. Dan menurut Barney, kerangka Fryer ini disusun menjadi 4 pertanyaan mengenai bisnis pada suatu perusahaan, antara lain pertanyaan tentang value atau nilai, rarity atau kelangkaan, imitability atau tiruan, dan organization atau organisasi. Sedangkan untuk analisis SWOT sendiri, menurut Thomson merupakan analisis situasional di mana untuk mengukur kekuatan dan kelemahan internal perusahaan dan peluang dalam pasar industri, serta ancaman yang terjadi di lingkungan eksternal perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara sekunder. Instrumen penelitian dilakukan melalui wawancara, kunjungan, dan dokumentasi. Informan dan partisipan terdiri dari senior leader dari Mitratel dan salah satu anggota Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi. Analisis penelitian dibagi menjadi 3, yaitu analisis eksternal, internal, dan analisis SWOT untuk menentukan strategi alternatif Mitratel. Hasil dan pembahasan dari Strategic Group Mapping Analysis terdapat 2 diagram, yaitu jumlah menara versus tenancy ratio dan revenue versus EBITDA margin, di mana jumlah menara dan tenancy ratio Mitratel berada di kelompok 4. Jumlah menara yang dimiliki oleh Mitratel cukup banyak, namun tenancy ratio dibandingkan dengan 3 kompetitornya, Mitratel masih jauh berada di rata industri, di mana rata industri itu seharusnya 1,8 kali, sedangkan Mitratel hanya berada di 1,5 kali. Sedangkan untuk revenue versus EBITDA margin, Mitratel juga masih berada di kelompok 4, yaitu EBITDA margin masih di bawah rata industri yang seharusnya berada di atas 82%, Mitratel masih berada di 75%. Selanjutnya, untuk analisis Pestel terdapat temuan dari masing-masing faktor, yaitu faktor politik, terdapat peluang, yaitu kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi Indonesia. Dan Mitratel merupakan anak perusahaan Telkom Indonesia yang merupakan bagian dari BUMN. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang menjadi ancaman Mitratel adalah krisis global yang mempengaruhi perekonomian Indonesia walaupun tidak berdampak secara langsung. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami pertumbuhan selama 10 tahun terakhir. Faktor yang ketiga adalah sosial budaya. Yang menjadi peluang Mitratel adalah perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan jaringan internet. Untuk faktor yang keempat, yaitu faktor teknologi, adanya digitalisasi dan perkembangan jaringan internet menuju ke 5G menjadi peluang bagi Mitratel. Untuk faktor lingkungan, faktor lingkungan demografi Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadi peluang bagi Mitratel. Namun, lingkungan masyarakat yang kurang edukasi mengenai pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi ancaman bagi Mitratel. Sedangkan untuk faktor legal atau hukum, pembangunan dan operasional tower menara yang diatur oleh peraturan perundang-undang dan pemerintah pusat di daerah menjadi ancaman bagi Mitratel. Selanjutnya, hasil pembahasan Porter 5 Forces Analysis terdapat 5 faktor, yaitu barrier to entry atau hambatan bagi pemain baru merupakan peluang bagi Mitratel, yaitu pemain baru dalam industri ini masih cukup rendah. Untuk faktor threat of substitute,
atau ancaman produk substitusi merupakan ancaman bagi Mitratel karena produk substitusi masih rendah sehingga produk yang ditawarkan cenderung sama dari kompetitor. Untuk faktor yang ketiga adalah bargaining power of buyer atau kekuatan daya tawar dari konsumen. Ini merupakan peluang bagi Mitratel untuk kebutuhan konsumen yang memenuhi kebutuhan tower untuk menjalankan provider seluler, di mana konsumen dari Mitratel adalah provider seluler yang mendistribusikan internetnya ke masyarakat. Namun, ini bisa menjadi ancaman karena konsumen lebih mudah berpindah ke pesaing untuk mencari layanan yang lebih baik. Untuk yang keempat, bargaining power of supplier atau kekuatan daya tawar dari pemasok merupakan peluang bagi Mitratel, yaitu daya tawar pemasok yang masih rendah sebagai penyedia jasa dan material tower provider. Dan Mitratel menjalin kerjasama yang banyak dari mitra-mitra satu ke mitra yang lain sebagai pemasok. Dan yang kelima adalah rivalry among existing competitor atau tingkat persaingan antara pemain yang ada. Ini merupakan peluang bagi Mitratel karena kebutuhan tower yang semakin meningkat. Namun menjadi ancaman karena kompetisi di industri tower provider ini cukup ketat dengan 3 pesaing terbesar. Selanjutnya, ini adalah hasil dari penilaian masing-masing posisi kekuatan perusahaan, di mana ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Mitratel seperti sensitivitas harga, jumlah perusahaan, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk sendiri, ketersediaan sumber tenaga kerja, dan pertumbuhan bisnis di bidang telekomunikasi, terutama di bidang digital. Dari hasil dan pembahasan dari Fryo didapatkan penilaian dari lima sumber internal, yaitu sumber kemampuan modal Mitratel dengan implikasi temporary competitive advantage. Kemudian kemampuan aset yang dimiliki Mitratel berada di implikasi temporary competitive advantage. Yang ketiga adalah sumber daya dan kemampuan teknologi yang dimanfaatkan Mitratel berada di implikasi parity competitive. Kualitas dan kemampuan sumber daya manusia berada di temporary competitive advantage, dan yang terakhir brand image dan reputasi Mitratel berada di sustained competitive advantage. Berikut adalah hasil dan pembahasan analisis SWOT, di mana ini adalah matriks internal eksternal untuk menganalisis kondisi kinerja strategi perusahaan, di mana total rata nilai EVAS Mitratel itu berada di 8,2 dan total rata EVAS Mitratel berada di 3,1, yaitu jika ditarik garis menjadi di kuadran 2, di mana kuadran 2 ini menggambarkan perusahaan yang mampu mengembangkan bisnisnya dengan melakukan growth dan build. Artinya Mitratel bisa melakukan integrasi secara horizontal dengan melakukan penetrasi dan pengembangan pasar dan juga pengembangan produk. Dari hasil SWOT ini atau TOWS, untuk strategi alternatif yang relevan dan dapat diimplementasikan oleh Mitratel adalah di strategi WO atau Weakness Opportunities, yaitu mengoptimalkan aset tower untuk meningkatkan tenancy ratio dengan membuat bisnis model yang lebih atraktif dan menarik, kemudian meningkatkan produktivitas SDM, dan mengimplementasikan digital transformation sebagai sumber database. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja bisnis adalah adanya kebijakan pemerintah tentang infrastruktur, faktor ekonomi secara nasional maupun global, perubahan perilaku masyarakat, digitalisasi dan perkembangan teknologi, lingkungan demografi di Indonesia, regulasi pemerintah dan peraturan pembangunan tower provider, dan persaingan bisnis di industri tower provider. Sedangkan untuk faktor internal yang mempengaruhi adalah adanya sumber kemampuan modal bisnis, aset-aset untuk produktivitas perusahaan, sumber daya manusia dan teknologi dalam mendukung produktivitas, reputasi yang baik, strategi utama yang diusulkan untuk Mitratel yang diharapkan bisa fokus ke pertumbuhan
profitabilitasnya dengan meningkatkan tenancy ratio, yaitu mengoptimalkan aset-aset tower dan membuat model bisnis yang lebih atraktif, mengoptimalkan sinergi dengan Telkom Group untuk mendukung bisnis telekomunikasinya, meningkatkan kapabilitas kemampuan SDM dan memanfaatkan digitalisasi teknologi, serta melakukan benchmarking ke perusahaan kompetitor. Mitratel juga dapat mengembangkan strateginya dengan melakukan integrasi secara horizontal dengan melakukan penetrasi pengembangan pasar serta pengembangan produk untuk dapat melakukan persaingan yang berkelanjutan di industri tower provider di Indonesia. Demikian pemaparan hasil penelitian tesis saya. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih.